Oke, terima kasih teman-teman semua. Nah, kali ini saya berada di perumahan apa namanya? Graha Japan Asri. Graha Japan Asri Mojokerto. Nah, dalam rangka dengan tujuan silaturahmi ke teman SD, yaitu Pak Sugeng Tri. Nah, jadi persis seperti yang saya sampaikan kemarin, yang saya ceritakan dengan teman-teman waktu kita bertemu di rumahnya Bu Emi. Bagaimana dan di rumah Bu Emi menghadirkan si Ibu Muasih, ya Muasih ya namanya, Bu Guru Muasih, yang mengajarkan kita tentang kita memahami makna hidup. Nah, dari mana? Dari saya menganalogikan dari huruf abjad. Kenapa huruf abjad? Huruf abjad itu begitu penting bagi kita sebagai makhluk sosial, karena makhluk sosial itu bisa disebut sebagai makhluk sosial ketika huruf-huruf itu dapat merangkai satu dengan yang lain, yaitu apa? Ya ini bentuknya silaturahmi. Huruf B tidak akan punya makna apa-apa, ya. Huruf B tidak akan mempunyai makna apa-apa apabila huruf B tidak bergandengan dengan huruf E, R, S, A, M, A, sehingga bisa kita maknai bersama. Nah, dalam arti bersama, sekali ini saya bersama dengan Bapak Sugeng Tri, Bapak Kapten, tukang sopir kapal, sopir kapal, sopir kapal laut. Nah, jadi saya sudah hampir 40 tahun ya tidak berjumpa lagi, dan kali ini saya berjumpa. Saya tidak melihat Pak Sugeng Tri sebagai seorang nahkoda, tapi yang saya ingin tahu adalah bagaimana proses untuk dapat menjadi nahkoda itu. Nah, ini tentunya membutuhkan proses yang sangat besar. Bukan kita membicarakan sekarang yang sudah menjadi nahkoda, tapi prosesnya. Sebagaimana dalam filsafat, kalau saya belajar filsafat ini ya, filsafat itu bukanlah orang yang tahu, melainkan yang sebenarnya ia tidak tahu. Tetapi dengan membaca filsafat, cara orang mencari tahu. Nah, itulah pentingnya sebagai sebuah proses. Nah, gimana ini Pak Sugeng Tri? Dulu waktu tentunya kan nggak langsung hebat seperti ini Pak Sugeng Tri, ya nggak? Iya. Tentunya pasti punya apa namanya? Tentunya mempunyai proses yang sangat berat. Bagaimana menghadapi gelombang yang sedang ini, bagaimana menghadapi goncangan, bagaimana ini yang saya maksud bukan goncangan yang sebagaimana goncangan, tapi goncangan hidup, di mana kita harus pertarungkan di situ antara hidup dan mati. Nah, ini kan bukan sebagai begitupun juga saya yang sekolah SD, SMP, terus habis gitu jadi tukang pulung, memungut barang-barang bekas diserahkan di pinggir jalan. Ketika ada kertas saya kumpulkan. Kemudian yang akhirnya saya menseriusi sebagai seorang pengasong ilmu pengetahuan dalam bentuk buku. Nah, tapi
tidak kita lihat sekarang sebagai Cak Tarno, sebagai pedagang buku, prosesnya ini sangat perih. Nah, Pak Sugeng Tri buka pun begitu, kan gitu Pak Sugeng Tri. Ngomong kok Pak Sugeng Tri. Jadi untuk sukses, untuk berhasil, untuk seseorang bisa menempuh impiannya, ini melalui sebuah proses. Jadi proses, semakin sulit proses itu ditempuh, insya Allah nanti mimpinya juga semakin dekat, akan cepat tercapai. Saya nggak ngomong mengenai bagaimana sih pola-pola sertifikat yang saya punya, saya nggak ngomong, secara umum aja kita sampaikan. Jadi kalau kepingin maju, kalau kepingin sukses, kalau kepingin bahagia dunia akhirat, jalannya memang harus dilalui. Jadi step by step by step. Kalau itu langsung meloncat, ya, kalau langsung misalnya enak, nanti gak tahan akan goyang, gak tahan akan godaan dan rintangan. Jadi belum apa-apa sudah tenggelam kapal itu. Ini sambil dimakan loh Pak Sugeng Tri ya. Ayo monggo jatuh dilanjutkan jatuh. Ayo. Jadi saya bisa memetik dari apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Sugeng Tri. Jadi tujuan ini adalah yang kita capai sebenarnya kan cinta itu, iya nggak? Iya. Cinta itu apa? Cinta? Cinta ya keberhasilan ini. Tetapi untuk menggapai sebuah keberhasilan itu tidak lantas langsung kita pungut kan gitu. Tetapi ada proses. Jadi ada sebuah analogi seekor seekor binatang laron, ya kan gitu. Nah, cinta itu adalah cahaya petromak itu, ya nggak? Lampu. Ya, lampu sinar cahaya petromak itu. Nah, laron untuk dapat mencapai cinta itu, tidak semua laron dapat menggapai cahaya belum itu. sampai dimakan sama serangga, belum sampai begitu nanggal iya. panas atau ini. Nah, tantangannya itu itulah cinta. Ada yang begitu sampai di sana ya sudah kan gitu. Jadi seperti seekor laron yang menyongsong cahaya petromak, tapi tidak semua laron dapat bertahan dan dapat sampai ke tujuan. Terkadang kita baru mau ini sampai setengah, males, terus habis gitu. Kayak saya itu sudah melakukan begini, tapi belum berhasil juga. Itu cobaan, rintangan, ya, padahal, nah itu adalah sebuah kemalasan. Menurut saya itu adalah sebuah kemalasan yang tidak konsisten. Nah, ini saya sangat mendapatkan filosofinya tiba-tiba dari Pak Sugeng Tri tadi, seperti seekor laron yang menyongsong cahaya petromak. Tidak semua laron bisa mendapatkan sertifikasi tadi, ya kan? Tetapi ada juga yang baru ini, udah gak kuat dengan tantangan, kena angin. Begitu ini tiba-tiba pada saat ini dia terbelok, akhirnya apa? Dengan misalkan godaan iman. Ini nggak sampai tujuan ya? Akhirnya tidak sampai tujuan. Terus ketika dia sudah mendapatkan modal yang besar, terjebak pada perjudian, terjebak pada narkoba, terjebak pada pergaulan. Ya, nah, itu yang bikin. Inilah sebuah itu tadi kemalasan tadi untuk dapat mencapai cinta yang diinginkan. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini perjumpaan saya bersama Pak Sugeng Tri. Semoga apa yang kita sampaikan mendapatkan manfaat. Amin. Untuk kita semua. Kita nikmati rujak cingur Mojokerto. Kita nikmatin rujak cingur Mojokerto. Pokoknya saya berpesan pada teman-teman, ya kan? Saya berpesan pada teman-teman, ya kan?
lakukan apa yang engkau lakukan, yang kau anggap itu benar, ya kan? Ya. Kalau mencuri ya jelas salah, Betul. narkotika jelas salah, perjudian juga salah, ya kan? Jadi lakukan apa yang benar. Kalau masalah soal benar menurut Gusti Allah, semua orang tidak akan pernah tahu. Ya. Karena saya mengutip dari kata mutiara di buku Sejarah Tuhan yang ditulis oleh Karen Armstrong, mengatakan begini: kebenaran tidak akan menjadi benar apabila tidak dapat dirasakan melalui urat nadi dan dihidupkan gairah ke dalam hati. Oke, terima kasih teman-teman. Ria Serendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.